warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan, nama saya Rina Konita dan teman kelompok saya Widya Sukaini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan. Di sini kami akan memaparkan pembahasan materi yang berjudul pelayanan perpustakaan. Oke, selanjutnya. Pelayanan perpustakaan. Ketika kita mendengar kata perpustakaan, secara spontan gambaran yang muncul dalam pikiran kami adalah sebuah gedung, di mana gedung itu dipenuhi dengan rak-rak berisi buku. Gambaran ini tidak sepenuhnya salah, karena dalam bahasa Indonesia kata pustaka memang berarti buku. Jadi secara sederhana, perpustakaan dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan buku. Tetapi apabila dikaji lebih mendalam, maka gambaran tersebut masih jauh dari pemahaman yang tepat mengenai perpustakaan. Perpustakaan ini tidak hanya berkaitan dengan gedung dan buku saja, akan tetapi juga berkaitan dengan sebuah sistem penyimpanan, pemeliharaan, layanan, dan pengguna. Sesungguhnya perpustakaan itu adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Nah, di sini oke, lanjut. Nah, apa sih perpustakaan itu? Nah, di sini menurut Sulistya Basuki, perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Nah, di sini ada gambarnya contoh perpustakaan itu sendiri ya. Oke, lanjut. Apa saja jenis layanan perpustakaan? Ternyata layanan perpustakaan itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, layanan administrasi, yang kedua layanan pemakai, dan layanan teknis. Nah, layanan administrasi sendiri itu layanan untuk administrasi perpustakaan atau staf perpustakaan dan administrasi untuk pengguna perpustakaan. Jenis layanan biasanya berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen. Yang kedua ini adalah layanan pemakai. Layanan pemakai biasanya layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan, yaitu sirkulasi, skripsi, referensi, internet, multimedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu layanan teknis. Layanan teknis, layanan ini berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah, serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, bagaimana sistem pelayanan perpustakaan? Nah, di sini sistem pelayanan perpustakaan itu terbagi menjadi 2 macam. Yang diantaranya adalah pertama, sistem layanan terbuka, yang kedua sistem layanan tertutup. Di sini, sistem layanan terbuka itu perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka. Pengguna diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang diinginkannya. Yang kedua ini, pengguna bisa memilih koleksi melalui katalog, dan selanjutnya petugas perpustakaan yang mengambilkannya. Biasanya, penataan ruangan yang layanan tertutup ini lebih sederhana, pintu masuk tidak harus satu pintu dan tidak perlu penjagaan sebab semua pengunjung yang akan keluar membawa buku sudah melalui petugas pencatatan pada meja sirkulasi. Selanjutnya, apa saja pelayanan? Selanjutnya, apa saja aktivitas pelayanan perpustakaan? Menurut Sulistya Basuki, ada berbagai aktivitas layanan pada perpustakaan sekolah. Yang pertama adalah peminjaman buku. Peminjaman buku ini buku-buku yang menunjang kegiatan belajar mengajar ataupun buku fiksi seperti novel, terus buku-buku dongeng seperti yang lainnya.
cerita ada, dan lain sebagainya. Yang kedua ini ada menyediakan sumber informasi. Nah, di sini itu maksudnya bagi murid atau guru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan murid atau guru tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sekolah mempunyai perpustakaan yang baik. Tentu, sekolah itu harus mempunyai perpustakaan yang baik. Maksudnya itu perpustakaan sekolah yang dikelola dengan baik ditempatkan dalam ruangan yang cukup besar dengan fasilitas yang memadai, dapat mengadakan jam perpustakaan. Biasanya ruangan perpustakaan itu harus besar ya, sebab pada jam ini murid-murid satu kelas diharuskan mengadakan berbagai macam pendidikan tentang berbagai seni subjek yang berhubungan dengan kurikulum sekolah. Yang keempat ini ada melayani kebutuhan pelajar dalam kelas. Tentu, karena hal ini dapat dilakukan bila guru kelas memerlukan bahan-bahan dari perpustakaan untuk membantu pelajarannya. Yang kelima, memberikan pelatihan kepada anak atau pendidikan pemakai, supaya mereka dapat menggunakan bahan perpustakaan secara mahir, seperti memakai kamus, membaca beta dan global, mengadakan penelitian sesuai dengan tugas dari guru. Yang keenam ini ada bimbingan minat baca. Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, perpustakaan sekolah memegang peran penting dalam peningkatan minat baca. Perpustakaan membantu mendorong dan mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan belajar mandiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan bimbingan minat baca itu, diantaranya memperkenalkan cara membaca yang baik, karena membaca yang baik merupakan modal fisik yang sangat diperlukan. Yang ketujuh ini ada layanan pemesanan buku. Layanan pemesanan buku itu merupakan layanan bagi pengguna yang menginginkan suatu buku bacaan namun perpustakaan tersebut tidak memilikinya. Maka, pengguna bisa memesan kepada pustakawan untuk memasukkannya pada daftar buku yang akan dibeli. Yang kedelapan, ada layanan fasilitas komputer dan internet. Seiring berkembangnya zaman, perpustakaan juga harus menyediakan layanan internet, di mana pengguna dapat juga mencari informasi melalui media tersebut, sehingga tidak terlalu terpaku dengan sumber buku saja. Yang kesembilan ada layanan audiovisual, yaitu layanan yang dapat membantu pengguna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui media berupa TV kabel, DVD, dan kaset dengan cara seperti pemutar film-film yang penuh akan unsur edukasi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ke-10 ada peminjaman majalah. Peminjaman majalah merupakan salah satu layanan yang bertujuan sebagai media rekreasi bagi pengguna yang telah seharian penuh melakukan kegiatan belajar. Saja tujuan dan fungsi pelayanan perpustakaan. Nah, di sini ada tujuannya dan fungsinya ya. Kalau fungsi ada 4 nih, fungsinya edukatif, informatif, administrasi, dan rekreasi. Nah, kesimpulannya, perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempercepat akselerasi transfer ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, perpustakaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan suatu lembaga. Ada dua sistem ya, dua sistem layanan perpustakaan, yaitu sistem layanan terbuka dan sistem layanan tertutup. Aktivitas layanan juga beraneka ragam jenisnya, tapi kebanyakan perpustakaan sekolah yang ada hanya memberikan layanan berupa peminjaman bahan pustaka berupa buku. Berikut adalah berbagai aktivitas layanan pada perpustakaan sekolah. Tujuan utamanya adalah melayani pembaca memperoleh bahan perpustakaan yang mereka perlukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.